Dibuat bontot sama bosku. Mantap kali. Apa ya lo bontot hari ini? Nah, perbagus. Sama juga. Apa kita ambil kontak si Culun aja? Awas! Ada yang bisa ngomong. Ya. Banyak makanan rumah. Bagi lu sedikit Bisa main pukul tapi. maksudmu apa? Aku ada belum. Apa ini lu? Maksudnya apa? Kenapa ya kawanku? Makan. Kenapa rupanya? Main. Makan buat di rumah, pakai otak. Maksudmu apa? Udah guys. Udah. Apa yang masalahnya? Aku cuma minta makanannya, kenapa ditanya aku? Iya. Udah, gak apa-apa. Go, bed. Cuma makanannya. Lebih baik sama kita. Iya. Aku juga nyesal. Baik kita minta maaf. Udah ada baiknya nggak minta maaf aja satu sama lain ya kan biar gak selesai nih dari bed langkah tadi bed Sama, udah bed. Yuk. Yaudah aku minta maaf juga tadi nari. Kira tadi kalian begaduh. sorry ya tadi keren kali makan seperti itu aku nih kumpul ya kan Enggak. Atas hubungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih dengan tujuan untuk menyakiti, menakuti, dan mengintimidasi korban. Perilaku ini bukan sekedar candaan biasa karena ada unsur ketimpangan kekuasaan dan dilakukan secara terus-menerus. Berikut adalah penjelasan detail mengenai jenis penyebab, dampak, atau penyebab kesalahan serta cara mengatasi bullying. Jenis bullying: 1. Bullying fisik, memukul, menendang, menampar, meludahi, atau merusak barang milik korban. 2. Mana lebih jenis bullying? 1. Bullying fisik, memukul, menendang, menampar, meludahi, atau merusak barang milik korban. 2. Bullying verbal, mengejek, memaki, memberikan julukan buruk, atau melakukan rumor jahat. Video yang satu adalah bullying verbal. Bullying sosial, mengecilkan seseorang dari kelompok, mengingatkan orang lain untuk menjadi korban, atau merusak organisasi sosial seseorang. Bullying perundungan visual, komunikasi meneror atau mempermalukan korban di media sosial, aplikasi pesan singkat atau game online. Sebab terjadinya bullying atau faktor pemicu. 1. Dari sisi pelaku, masalah psikologis atau trauma. Banyak pelaku yang sebenarnya merupakan korban kekerasan di rumah atau merasa tidak aman atau insecure. Dengan sebab terjadinya bullying atau faktor pemicu. 1. Dari sisi pelaku, masalah psikologis atau trauma. Banyak pelaku yang sebenarnya merupakan korban kekerasan di rumah atau merasa tidak aman atau insecure. Mereka merasa kok ngulang naik sebab terjadinya bullying atau faktor pemicu. 1. Dari sisi pelaku, masalah psikologis atau trauma. Banyak pelaku yang sebenarnya merupakan korban kekerasan di rumah atau tidak aman atau insecure dengan dirinya sendiri. Bullying menjadi pemicu dasar frustasi mereka. 2. Dari sisi lingkungan, kurangnya pemaksaan sekolah, rumah, atau tempat kerja yang abai terhadap interaksi antar individu itu menjadi salah sumber bagi bullying. Akibat bullying atau dampak bagi korban dan pelaku. Bagi korban, gangguan mental, mengalami depresi, kecemasan, atau trauma hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Bagi pelaku, kecenderungan kriminal, pelaku yang tidak berintegritas tinggi terlibat dalam tindakan akibat bullying atau dampak bagi korban dan pelaku. Bagi korban, gangguan mental, mengalami depresi, kecemasan, atau trauma hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Bagi
pelaku. Jadi dengan pelaku yang tidak dididik berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana atau penyalahgunaan zat di masa depan. Kita mengatasi ini. Satu, jika Anda adalah korban, tunjukkan sikap tegas dan tenang. Pelaku menyukai reaksi takut atau marah. Bisa mungkin tatap matanya dan dikatakan ketikan, saya tidak suka, dengan suara tenang lalu berjalan terjadi. Dua, jika Anda adalah saksi, jangan menjadi penonton yang tertawakan. Diam atau ikut menonton akan membuat pelaku merasa dihukum. Ya, dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri.